kita sudah jadi satu dan apa yang kita siapkan program, apa yang visi misi kita, ini ada baru 6 bulan yang kita kerjakan. Secara detail sebenarnya kita tidak bisa menjelaskan seperti ini, harus full baru kita jelaskan. Tapi terima kasih itu tidak ada mengurangi, justru kehadiran Pak Andi ini untuk semangat kita. Oleh sebab itu, apa yang visi misi kita program yang kita lakukan itu harus para bupati itu tangkap dan mereka harus lakukan. Tidak bisa mereka diam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bangun ini bukan nama Mekidowi pada dinas lain, tetapi kita mensejahterakan rakyat kita yang ada di tanah, khususnya di Provinsi Papua Tengah. Yang ketiga adalah visi misi kita ini ada, ini baru mulai start. Selanjutnya dia 4 tahun kemudian baru dia akan mengalir semua. Yang berikut, kita tanam fondasi awal dengan baik, maka pemimpin-pemimpin ke depan untuk maju ke sini itu pasti fondasi sudah ada, dia tinggal start ibaratnya jalan tol. Tetapi dari awal ini memang berat, tantangan berat karena apa? 8 kabupaten ini watak karakter beda-beda. Maka Pak Gub dengan saya kita harus terima mereka dulu, rangkul mereka dulu, mana yang poin-poin prioritas itu yang kita sampaikan. Kalau kita salah langkah dan salah sampaikan, hancurlah di 8 kabupaten ini. Karena apa? Papua Tengah ini maju mundur ada di tangan kita berdua. Kami seorang pemimpin, ibaratnya kepala ular itu kalau dia jatuh jurang, bahwa ini semua kita bawa ke rakyat jatuh jurang. Tapi ketika kepala itu jalan lurus, saya yakin tidak mendahului kehendak Tuhan. 5 tahun kita akan membawa masyarakat Papua Tengah ini jalan yang terarah terukur untuk ke depan. Mungkin itu, terima kasih. Baik, kita berikan aplaus dan sekarang penutup dari Pak Gubernur. Apa ya? Intinya itu kan bagaimana orang bisa mendapatkan pekerjaan. Kita sudah buat sekolah sepanjang hari untuk mama-mama kerja dan kurang lebih sekitar 50 orang sudah dapat bekerja. Kita sudah buat Mapega program yang dimana sarjana pendidikan ada 276 guru dapat gaji 5 juta per bulan yang ada di pinggiran. Artinya sudah ada dalam waktu 6 bulan kita sudah menciptakan kurang lebih 500 lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sini supaya bisa ada penghasilan. Itu pertama. Yang kedua, program ini akan jalan kalau tidak didukung oleh tidak akan jalan kalau tidak didukung oleh setiap orang, termasuk masyarakat, pemerintah, anggota dewan, MRP, dan semua orang. Maka itu kita berharap, mari kita dukung sama-sama yang baik ini untuk melihat besok harus lebih baik daripada hari ini. Yang ketiga, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tetapi kalau ada hal yang baik, saya berharap supaya masyarakat bisa menerima itu. Karena itu untuk kepentingan pribadi mereka. Juga ada beberapa hal yang sudah dibuat Pak Andi. Terima kasih banyak juga di kesempatan ini kepada DPR Papua Tengah. Jadi selama ini kita mengajukan WPR itu susah dapat izinnya dari Kementerian SDM. Tapi hari ini makanya banyak ilegal di sini. Tapi hari ini dengan perdasi yang dibuat oleh DPR Provinsi Papua Tengah, kalau kita mengajukan surat izin ke SDM, 3 bulan dia tidak jawab demi hukum batal dan gubernur keluarkan rekomendasi, bisa datang rakyat. Jadi kita sudah tidak tergantung sama Menteri SDM atau siapa yang bos di sana. Ini hal-hal yang baik yang dimana masyarakat sudah siap menyiapkan diri dengan semua program yang kita bicara untuk bagaimana menciptakan kehidupan yang lebih baik ke depan. Siapkan diri, siapkan tenaga, siapkan hati, siapkan jiwa untuk bagaimana melihat bahwa surga hadir di setiap pribadi orang. Saya pikir itu. Terima kasih banyak atas semua dukungan. Kita berharap 2026 ini kita mau melihat yang bengkok jadi lurus, yang lingkar jadi rapi. We are on track, moving forward, do something in the future. Terima kasih. Baik ya, ini closing statement yang menarik ya. Memang kalau dilihat dengan berbagai program yang ada, waktunya tidak cukup, tapi tentu kemampuan kita untuk bertahan di sini dan kemampuan
Pak Gub dan Pak Wali juga untuk bicara terbatas. Mudah-mudahan di tahun akan datang. Ini sebuah tradisi yang menurut saya bagus sekali ya, pertanggungjawaban tentang kinerja dan moral terutama. Bahwa apa yang kita janjikan di tahun-tahun pertama kita mengabdi itu kita penuhi dengan segala aral dan rintangan yang kita hadapi dengan keterbatasan anggaran dan seterusnya. Dan tentu saja tadi nasihat untuk kita di Papua, kita harus bersatu. Lupakan bahwa kita bupati, lupakan kita ini DPRD, lupakan ini. Semua masing-masing tentu dengan fungsi dan perannya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita bersatu bahwa yang perlu kita sejahterakan, yang sedang kita perjuangkan adalah rakyat Papua dan semua yang tinggal di daerah ini. Ya, jadi mudah-mudahan ini jadi satu tradisi yang baik untuk menjelaskan ke Pak Wali, Pak Wakil dan Pak Gubernur. Baik, saya kembalikan ke dua MC yang luar biasa ini. Baik, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk host kita, Pak Andino ya.